الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ شهاب الدين بن حجر العسقلاني والشيخ محمد نواوي الجاوي والشيخ مجاهر والشيخ بخاري والشيخ عبد المعين والشيخ معلم شافي هذامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي والشيخ أمير الدين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. بالله من الشيطان. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih makalah yang ke-15 tentang tafakkur. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwasannya media-media tafakkur itu banyak sekali gitu. Nah, sekarang lanjutannya. Dan mohon maaf tadi rada telat karena jembatan yang di situ tuh putus katanya, roboh. Yang dari apa tuh? Pasar Ciputat, ya masjid yang lurus yang mau ke sini nih. Itu putus. Jadi saya muter lewat pasar lagi, lewat Bambu Apus itu tuh kono. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Jembatan yang kecil bukan yang gede. Wa minha, dan sebagian daripada objek-objek tafakkur adalah fikratun fi wa'dillahi ta'ala, bertafakkur tentang janji-janji Allah ta'ala, ya, lil a'mali, bagi amalan-amalan allati wasafallahu, yang Allah telah menjelaskannya, biha, dengan itu amalan-amalan, auliya'ahu, akan kekasih-kekasihnya Allah, wa fima a'adda lahum, wa fima, dan terhadap apa-apa, a'adda, yang Allah menyediakan, lahum, bagi kekasih-kekasihnya, minal khairi, daripada kebaikan, al-ajili, baik yang bersifat dunia, wal ajili, baik yang bersifat akhirat. Kita tafakurin tuh bahwasannya siapa saja yang merupakan hamba Allah, yang mana mereka itu melakukan amalan-amalan soleh, maka Allah akan janjikan bagi mereka itu adalah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Banyak tuh contoh-contohnya di Al-Quran. Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman kana mu'minan, apakah orang-orang yang beriman itu, kaman kana fasikon, seperti orang-orang yang fasik.
Apakah kalian menyangka bahwasannya orang yang rajin ibadah sama orang yang gak rajin ibadah itu sama? Ya, la yastawun, itu enggak sama, beda. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa, fa amma man a'ta, maka barang siapa yang memberikan sedekah, wattaqa, dan dia melakukan perbuatan takwa, wasaddaqa, dan dia membenarkan bil husna, dengan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka segera Allah akan mudahkan bagi dia itu lil yusra, bagi kebahagiaan dia. Itu janji Allah. Jadi kata Allah, barang siapa yang rajin sedekah, barang siapa yang membayar zakatnya, dan barang siapa yang melakukan perbuatan takwa, rajin ibadah, rajin puasa, rajin ngaji, dan dia membenarkan akan adanya balasan surga bagi siapa saja yang taat kepada Allah, nah maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah tentang kebahagiaan dia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita tafakurin deh tuh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, wa'adallahu alladhina amanu, wa'adallahu, Allah menjanjikan, alladzina amanu, kepada mereka yang beriman, minkum, di antara kalian, wa amilus solihati, dan mereka melakukan amal-amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, pastilah Allah akan jadikan mereka itu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pionir-pionirnya Allah fil ardi, di muka bumi. Tuh. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, maka Allah jadikan hidupnya itu mulia. Dijadikan orang itu sama dia segan. Orang tuh sama dia segan. Kenapa? Karena itu tadi. Karena Allah sendiri yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang mau taat kepada Allah di situ. Banyak kekasih-kekasih Allah yang Allah muliakan mereka itu, sehingga di kehidupannya itu mereka dihormati, dimuliakan oleh orang-orang yang lainnya. Kamastakhlafal ladzina, sebagaimana Allah mengangkat sebagai khalifah alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal abrara, bahwasannya orang-orang yang berbakti kepada Allah, lafi na'im, pastilah mereka akan dimasukkan oleh Allah ke surga na'im. Nah, orang yang bertafakkur tentang janji-janjinya Allah kepada siapa saja yang taat kepada Allah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yatawalladu minha ar-raghbatu fil akhirah, maka akan melahirkan daripada tafakur itu apa? Ar-raghbah fil akhirah, bentuk kegemaran, bentuk kecintaan kepada hal-hal yang sifatnya akhirat. Biarin dah, saya hidup di dunia ini dalam keadaan banyak cobaan, tapi nanti di akhirat mungkin Allah akan persiapkan dari setiap cobaan-cobaan yang menghampiri saya, sebagai gantinya adalah pahala yang luar biasa. Biarin saya di dunia ini yang gak punya apa-apa, tapi jangan sampai nanti di akhirat saya juga gak punya apa-apa. Maka dari itu saya yang penting sabar. Ya, saya gak mau yang namanya ketika diuji saya gak ridho di situ. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh, maka dia akan dia akan lebih fokus kepada akhirat di situ. Kenapa? Karena kemarin yang sudah dijelaskan bahwasannya apa yang bersifat dunia itu tidak kekal, tidak abadi. Ya, kemarin kan dijelasin tuh dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang raja luar biasa kayanya, apa aja dia punya gitu. Diundang sama dia itu 100 orang. Ayo semuanya maju satu-satu.
Saya kasih nih, kamu saya kasih duit 10 juta, kasih mobil satu, semuanya. Gimana, saya hebat nggak? Hebat, hebat, hebat. Sampai 99 orang semuanya mengatakan hebat, tersebab diberikan yang namanya semua harta benda daripada si raja itu. Tinggal satu orang. Ayo kamu sendirian, tinggal kamu doang, cepetan sini. Gimana, saya hebat nggak? Nggak hebat katanya. Loh, kok saya bisa dibilang nggak hebat? Kan saya udah ngasih semua, nggak hebat. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, harta yang kamu miliki itu akan hilang dan dia sifatnya nggak abadi di situ. Satu. Yang kedua, kamu juga bisa jadi kamu yang akan meninggalkan harta itu. Jadi nggak hebat menurut saya. Yang hebat apa? Yang hebat nanti di surga. Ya, kenikmatan surga yang nanti Allah berikan kepada saya atau kepada kita itu sifatnya abadi, kekal dan luar biasa nikmatnya di situ. Tuh begitu. Jadi orang-orang yang tafakkur tentang janji-janji Allah kepada hambanya yang taat, itulah yang akan melahirkan kepada hambanya itu sebuah semangat, sebuah kecintaan terhadap akhirat di situ. Ya. Ayat jelasnya, wasamratu hadzat tafakkuri, dan buah yang dihasilkan daripada tafakkur seperti ini nih apa? Mahabbatus su'ada, mencintai orang-orang yang berbahagia hidupnya. Dia pelajarin tuh bagaimana hidupnya yang namanya Asiyah Imra'atul Fir'aun, ya kan? Siti Asiyah itu kan luar biasa tuh dalam mempertahankan dia punya agama tuh. Meskipun dia itu dilempar, disiksa, ya kan, sama Fir'aun gitu kan, tapi dia tetap tuh ya mempertahankan dia punya keimanannya. Tapi Allah jadikan dia itu ketika dilempar ke satu kubangan api, ya, dia itu langsung dibangunkan oleh Allah, ya, satu istana di surga di situ, sehingga dia tidak merasakan tuh sesuatu yang tidak enak. Jadi ketika dia meninggal, pada hakikatnya dia udah merasakan sebuah kenikmatan karena tersebab melihat surga di situ. Masih banyak lagi kisah-kisah tentang beriman kepada Allah, kontan Allah berikan kebahagiaan yang nyata di situ. Ya, makanya dia sering baca-baca biografi orang-orang yang hidupnya berbahagia. Wa hamlun nafsi, dan dapat memotivasi diri kita alal amali, atas beramal, bi a'malihim, dengan amalan-amalan mereka tuh, para kekasih-kekasih Allah. Para hamba-hamba Allah yang mereka itu diberikan kasih sayang oleh Allah. Demen jadinya dia ngikutin tuh. Ya, dia sering main siang, dia sering duduk bareng dengan orang-orang soleh, dia pelajarin tuh. Orang soleh itu rajin ngajinya, rajin sedekahnya, ya, kemudian rajin ibadahnya, rajin ngamalin ilmunya. Nah, itu sebab daripada ya tafakkur, ya, tentang bagaimana Allah menjanjikan kepada kekasih-kekasihnya. Wa takhallaqu, dan akan mengakibatkan kita ini berakhlak bi akhlakihim, dengan akhlaknya para kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena kita tahu Allah telah membuktikan bahwasannya Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya dengan sesuatu yang di situ. Wa minha, dan sebagian daripada media-media tafakkur, fikratun fi wa'idillahi ta'ala, adalah bertafakkur tentang ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada wa'dun, ada wa'id. Kalau wa'dun itu janji Allah yang bagus-bagus. Kalau wa'id adalah janji Allah juga tapi yang jelek, cuman dinamainnya ancaman di situ. Satu kata padahal. Nah, kita renungin tuh tentang ya ancaman-ancaman Allah bagi siapa? Lil akhlaki, bagi akhlak-akhlak, budi pekerti ataupun ya allati wasofahallahu, yang Allah telah menjelaskannya biha, dengan itu akhlak-akhlak, ya,
a'da'ahu, akan musuh-musuhnya Allah. Ya, Allah jelasin tuh, musuh-musuhnya Allah itu mereka enggak punya akhlak sama Allah. Wa fima a'adda lahum, dan terhadap apa yang dijanjikan lahum bagi mereka, bagi musuh-musuh Allah yang enggak berakhlak kepada Allah. Minan nakali, daripada sanksi-sanksi mereka. Wal wabali, dan daripada dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan kepada Allah di situ. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa innal fujjara lafi jahimin. Wa innal fujjara, ini ancaman Allah nih. Dan bahwasannya orang-orang yang melakukan perbuatan fajir, perbuatan yang tercela, perbuatan maksiat, perbuatan durhaka, lafi jahimin, pasti Allah akan masukkan mereka itu ke neraka jahim. Tuh janji Allah, ancaman Allah bagi siapa saja yang gak taat sama Allah. Kita renungin itu. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, fakullan akhadna bidzambihi, fakullan, maka tiap-tiap dari mereka itu akhadna, kami siksa, bidzambihi, dengan sebab dosa yang dia lakukan. Faminhum, maka diantara mereka itu man, ada orang, arsalna, yang kami utus, alaihi, atas itu kaum, hasiban, hujan batu kerikil. Ya, ini kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Lut. Kaum Nabi Lut tahu kan apa perbuatan yang mereka lakukan? Mereka melakukan sodomi, sodom. Ya, dikasih yang enak malah milih yang kagak enak. Jadi mereka itu udah melampaui batas. Mereka itu tidak udah mendengarkan daripada nasihat-nasihat Nabi Lut. Akhirnya sama Allah itu timpahkan hujan, cuman bukan air, tapi batu kerikil. Ya, hujan, sehingga mereka itu meninggal seketika. Dan mereka itu kan ada tuh itunya, bekas-bekasnya itu. Ya, di kota Italia apa? Naples. Wa minhum, dan ada juga di antara mereka man akhadhathu sayhatu, orang yang tersiksa ya akan dia itu as-sayhatu, oleh suara guntur, gledek yang luar biasa kerasnya sehingga mereka itu meninggal. Ini kaumnya Nabi Soleh. Bayangin aja, Nabi Soleh itu udah berdakwah kepada mereka, tetap aja itu tidak mendengarkan apa yang diberikan nasihat oleh ya Nabi Soleh di situ. Sehingga suatu saat Nabi Soleh memberikan sebuah mukjizat. Ya, ada seekor sapi betina yang mana itu bisa dimanfaatkan dia punya ya susunya di situ. Ya cuman namanya orang bandel gitu, akhirnya tuh sapi dimatiin, dibunuh di situ. Kenapa? Karena tuh sapi suka minum ladang apa air-air yang ada di ladang. Itu mah cuman alasan. Pada dasarnya ya ketidaksukaan mereka kepada Nabi Nuh. Kenapa? Kepada Nabi di situ. Sehingga Allah timpahkan sebuah gemuruh geledek yang kencang sehingga mereka itu seketika meninggal semuanya di situ. Wa minhum, dan sebagian diantara mereka man khosafna, yang kami benamkan, bihi, dengannya itu al-ardo, bumi. Ya, ditelan bumi. Siapa? Kaum siapa? Korun. Korun kan tadinya susah, belangsak, ya minta didoain sama Nabi Musa, ya kan, biar jadi orang kaya. Dikasih kaya. Nah itu tadi. Makanya kalau orang miskin, ya dia nggak sabar, nekat gitu kan dengan berbagai cara, maka sama Allah dikasih tuh, dikasih kaya. Tapi timbulnya bukan jadi orang baik, timbulnya jadi orang munafik di situ. Makanya lebih enak kalau kaya itu adalah kaya kemauannya Allah di situ. Kalau kaya kemauan Allah, kita ini memanfaatkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Korun, ya kan? Dia janji sama Nabi Musa, entar ya kaummu nanti aku semuanya. Bukannya dibantu, malah dipinjemin, tapi jadi rentenir, dia dikasih, dibungain dan
Akhirnya sama Allah itu langsung tuh, jadi kasih gempa, tsunami juga di situ, sehingga Qarun dan hartanya itu tenggelam di telan bumi. Nah, renungin tuh orang-orang yang seperti itu tuh, kejadian-kejadian, ancaman-ancaman yang Allah janjikan kepada mereka yang melakukan kedurhakaan kepada Allah. Wa minhum, dan sebagian diantara mereka, man aghraqna, ya, orang yang kami tenggelamkan. Ya, siapa? Kaum siapa? Nabi Musa. Qarun lagi. Siapa? Firaun. Firaun kan ditenggelamin tuh. Ya, dari lantaran durhaka nantangin Allah. Dia menjadi Tuhan tandingan. Nandingin Allah jadi Tuhan. Makanya sama Allah langsung ditenggelamkan di laut. Nah, itu semuanya itu adalah perbuatan mereka sendiri. Bukannya Allah yang melakukan kezaliman kepada mereka, tapi merekanya sendiri tuh yang melakukan kedurhakaan kepada Allah. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, dan tidaklah Allah itu menzalimi, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi diri merekalah sendiri yadzlimuna, melakukan perbuatan zalim kepada dirinya sendiri. Makanya kalau orang maksiat sebenarnya bukan ngerugiin Allah, tapi ngerugiin diri sendiri. Ya enggak? Kita enggak sembahyang nih. Lah emang kita enggak sembahyang dosa enggak? Dosa. Nah, dosa itu yang nanggung siapa? Kita sendiri. Dan nanti ketika kita bertemu Allah akan ditanya, kenapa kamu enggak sembahyang? Banyak alasan dan yang lainnya itu nanti disiksa. Jadi argonya jalan. Jadi pada hakikatnya orang yang melakukan kemaksiatan itu bukan bermaksiat kepada Allah, tapi justru dia itu adalah menzolimi dirinya sendiri. Jadi semakin banyak kezoliman yang dia lakukan, maka itu menjadi sebuah beban berat bagi dia nanti di akhirat di situ. Ya. Nah, yang demikian itu harus kita renungi di situ. Nah, orang yang merenungi tentang ancaman-ancaman Allah kepada hambanya yang melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan, yatawalladu minha al-haibatu ay al-hadru, maka akan melahirkan daripada renungan itu al-haibatu ay al-hadru, ya, sifat kewaspadaan. Al-haibatu ay al-hadru, itu waspada, berhati-hati, minal ma'asi, dari melakukan perbuatan maksiat. Nggak mau, saya nggak sholat gitu. Ntar kalau saya nggak sholat nanti sama Allah disiksa di sono. Timbulnya, jadi kita ini tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena khawatir nanti disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana umat-umat terdahulu yang mereka itu durhaka kepada Allah. Wal ijlalu lillahi ta'ala, dan akan melahirkan ijlal, penghormatan, pengagungan, membesarkan lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Itu yang akan, ya, melahirkan daripada renungan kita tentang ancaman-ancaman Allah. Wa minha, dan sebagiannya lagi daripada media-media tafakkur. Apa? Fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'ati, adalah sebuah renungan fi taksiri nafsihi, dalam keteledoran dirinya, anit ta'ati, dari melaksanakan ketaatan. Ya, pikirin dah tuh, kita nih kira-kira termasuk orang yang teledor apa orang yang gercep, orang yang sigap gitu, orang yang cepat dalam ketaatan sama Allah. Nah, kita renungin dah tuh. Ayat jelasnya an ibadatillahi ta'ala, daripada beribadah kepada Allah ta'ala. Wa fi iqbalihi, dan dalam, ya, menghadapnya dia itu, li sukhtihi ta'ala, bagi kemurkaannya Allah ta'ala, bi ityanihi, dengan mengerjakannya dia itu, manahahu, apa yang dilarang oleh Allah, anhu, daripadanya. Nah, kita ini termasuk yang mana? Kita ini teledor enggak sama perintah-perintah Allah? Kita ini
rajin nggak dalam melaksanakan perintah Allah, atau malah sebaliknya kita ini mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renungin. Ma'a ihsanillahi ilaihi, beserta Allah telah berbuat baik ilaihi kepadanya. Allah udah baik banget sama kita. Allah kasih kesehatan, umur sampai saat ini masih sehat-sehat aja. Ekonomi kita, uang kita masih stabil-stabil aja. Kita punya anak, punya istri, punya rumah dan yang lainnya. Itu semuanya luar biasa, Allah jaga di situ. Allah udah baik sama kita. Kira-kira kitanya ini rajin gak ibadahnya sama Allah, atau malah kita teledor di situ? Renungin itu. Jangan sampai kita kalah sama kucing. Tahu kucing gak, Pak? Kucing tuh segalak apapun, kalau kita kasih kucing, kita kasih pala ikan, kita kasih makan, seliar-liarnya kucing pasti dia akan nurut tuh. Kalau kita kasih nih, ya, meong gitu. Dia datang. Saya punya kucing tuh, tahu kucing siapa itu? Bukan punya kucing saya sih, ada kucing gitu. Itu asal saya datang itu dia langsung ikutin tuh. Ya. Bahkan dia jagain motor saya di situ. Walaupun dia jagain tapi ituan motor tuh pada rusak karena ditongkrongin sama dia. Iya, saya berpikir gitu kan, tafakur gitu lah. Iya ya, ini kucing ngapa nurut amat sama kita gitu. Jadi kalau malam jam 12 nih saya bilang, meong, langsung keluar dia. Dia tahu kan majikannya bawa makanan di situ. Tuh, kucing aja paham. Masa kita kalah sama kucing? Allah itu kurang apa baiknya sama kita? Kok kita kagak nurut sama Allah? Ya. Kok kita ini tidak cepat dalam ya merespon daripada perintah-perintah Allah di situ? Renungin deh tuh. Kita ini termasuk yang teledor, apa yang justru malah kita ini adalah orang-orang yang rajin dalam beribadah. Qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa liya'buduni. Ini kasrohnya itu adalah dalalatun ala hadfid, sebagai petunjuk atas membuang ya takallim. Aslinya illa liya'buduni. Sini kan lamuka ini. Ya, harusnya kan nun dibuang. Nunnya kemasukan amil nasab, nunnya dibuang. Cuman karena ini yang dibuang adalah ya mutakallim, jadi tetap ada. Liya'buduni. Manusia dan jin Allah ciptakan, kata Allah, itu buat ibadah, bukannya buat untuk yang lainnya. Bukan untuk main. Allah tuh nyiptain kita untuk apa? Untuk ibadah di situ. Allah kasih kesempatan kita ini hidup untuk memperbanyak khidmat sama Allah, untuk banyak ya beribadah kepada Allah, untuk memperbanyak ya kita punya amal soleh di situ. Sama Allah dikasih modal semuanya tuh, modalnya nikmat, rezeki, umur dan yang lainnya. Kata Allah, nanti kalau ketemu saya ya, kalau bisa modalnya dibalikin, untungnya juga pengen tahu banyak apa kagak di situ. Semuanya sama, dikasih modal sama Allah di situ. Ya. Jadi kita diciptakan sama Allah untuk apa? Untuk beribadah, bukan untuk main-main. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Afa hasibtum, apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka, annama khalaqnakum, hanya saja kami menciptakan kalian abathan, untuk bermain-main. Kata Allah, lah emang gua nyiptain kalian itu, nyiptain antum semua itu emang buat main-main? Ya main ini, main itu, main dunia, ya kan? Enggak. Kalian itu diciptakan sama Allah untuk ibadah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasannya kalian itu nggak bakal dikembaliin ke Allah. Semua bakal dibalikin. Semuanya bakal ditanya sama Allah. Mana coba kamu? Ya, kamu saya suruh dagang, bukannya dagang gitu kan.
malah main-main. Ntar ditanya tuh modal kita, untung kita. Jadi kita ini jangan menyangka kita diciptakan sama Allah untuk bermain-main di dunia. Tapi Allah ciptakan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sufi besar. Ya, beliau itu anaknya orang kaya, anaknya raja, kaya betul dah dia. Cuman dia punya hobi suka memburu kelinci gitu. Yang memburu tiap harinya itu dia memburu kelinci gitu. Pas dia lagi memburu itu ada suara, ada hatif. Hatif tuh suara tapi tak bersosok, namanya hatif. Ya, di situ dia suara itu berkata, alihadza khuliqta. Apakah untuk ini Allah menciptakan kamu itu? Untuk hal-hal yang seperti ini? Emang kamu itu diciptakan sama Allah buat begitu tuh? Ya, berburu, ya kan? Dan yang lainnya main-main yang sifatnya dunia apa aja. Saya tidak menyindir permainannya, tapi kalau sampai melalaikan ibadah, ya itu kena juga. Ya. Mau mancing, mau main kerambol, main catur, apa aja. Sah-sah aja. Kalau seandainya tidak melalaikan kewajiban kita di situ. Ya, alihadza khuliqta. Apakah untuk ini kamu diciptakan? Akhirnya dia dengerin suara itu. Ah, ini paling suara-suara ini doang gitu. Akhirnya ketika dia mau pulang, terdengar lagi dari sisi dia punya kuda di situ. Alihadza khuliqta. Apakah kamu itu diciptakan untuk yang seperti ini? Nah, ketika itu barulah dia itu paham betul. Ketika dia paham, dia langsung dia copot, dia punya baju kebesarannya, dia punya harta dan yang lainnya. Ya, kalau sekarang dia punya ATM, dia punya mobil, punya motornya, dikasih ke asistennya. Loh, ya udah bilangin ayah gitu. Saya mau menemukan Tuhanku di sini. Akhirnya dia kabur. Dia nggak mau tuh. Ya, dan beliau itu terus sampai ke Mekah itu. Makan seadanya dan dia itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kenapa? Karena dia paham betul tuh bahwa dia itu diciptakan oleh Allah di dunia bukan untuk main-main, tapi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini bakal ditanya sama Allah, umur kita, rizki kita, ya, dan yang lain amal perbuatan kita, semuanya bakal ditanya sama Allah. Kata ayat ini, emang kamu kira kamu itu nggak bakal dikembaliin kepadaku di situ? Pasti dikembaliin di situ. Nah, orang yang bertafakur tentang keteledoran dalam ketaatan kepada Allah, ya, sedangkan Allah itu telah berbuat baik kepada kita, yatawalladu, dapat melahirkan minha, daripada tafakur itu apa? Al-haya'u, rasa malu. Malu kita sama Allah. Orang kita aja kalau majikan kita rajin banget ya kan berbuat baik sama kita. Kita punya bos nih, bosnya baik banget, kagak pernah marah gitu. Kita malu kalau seandainya kita nggak rajin kerjanya. Ya, datang jam 11 ya kan. Nah, malamnya begadang dan yang lain. Bos kita nggak marah gitu. Cuman masa kita kagak malu gitu kan. Nah, harus ada tuh rasa malu ketika kita ini teledor dalam menjalankan perintah Allah. Ya, sedangkan Allah begitu baik kepada kita. Ai jelasnya wahadzat tafakkuru, dan tafakkur yang model seperti ini yazidu, dapat menambahkan, ataupun yuzidu, dapat menambahkan fi khaufika, dalam rasa takutmu, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Takut apa? Takut diambil umur kita, takut diambil harta kita, takut diambil ya kenikmatan kita. Kalau mau ambil, Allah kagak perpanjang, gimana? Wa yuhmiluka, dan dapat mendorong kamu, dapat memotivasi kamu, ala laumi nafsika, atas mencela dirimu sendiri. Ngomong sendiri tuh, Sauki, kamu gimana sih? Allah udah baik, udah ngasih ya kan kenikmatan rizki, kesempatan hidup, urusan kamu itu udah diselesain sama Allah.
sampai usia saat ini, masa kamu ibadahnya masih segitu-gitu aja di situ. Kita celak diri kita sendiri tuh. Kita omelin diri kita nih. Kita nih nggak sebanding dengan apa yang udah Allah kasih ke kita di situ. Tambahin, naikin lagi tuh. Ya, volume kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubihiha, dan mencelak diri kita. Sehingga kita ini menaikkan kita punya ya volume ibadah. Wa mujanabatut taksiri, dan menjauhi keteledoran. Jadi orang yang taat, bukan jadi orang yang malas gitu, yang tadinya sholatnya itu ya nggak rajin jadi rajin, yang tadinya puasanya nggak rajin jadi rajin, yang tadinya ngajinya nggak rajin jadi rajin, yang tadinya sedekahnya nggak rajin jadi rajin. Nah itu karena apa? Karena kita tafakkur tentang keteledoran kita terhadap ketaatan kita sama Allah, sedangkan Allah itu sudah baik kepada kita. Wa mulazamatut tashmiri, dan melazimkan tashmir. Apa itu tashmir? Tashmir itu cepat dalam melaksanakan ibadah Allah. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya kebaikan, dia responnya cepat di situ. Wa minha, dan sebagian daripada objek-objek tafakkur, anta tafakkara, dia bertafakkur fi ihatati ilmillahi bika, dalam meliputinya pengetahuan Allah bika terhadap dirimu. Allah itu jadi CCTV kita. Setiap hari Allah itu melihat kita nggak? Setiap hari Allah melihat kita. Ya. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah itu sungguh telah meliputi dengan setiap sesuatu ilma pengetahuannya Allah. Jadi kita ini ada chipnya semua. Jadi Allah tahu tuh. Wa nadhrihi, dan tafakur tentang memandangnya Allah ilaika kepada dirimu. Allah tiap hari ngeliatin kita. Orang kita aja kalau diliatin bos kita kerjanya jadi benar, masa kita diliatin Allah tidak jadi benar di situ. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah ciptakan akan manusia. Allah tidak semata-mata menciptakan manusia saja, tapi Allah itu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan Allah mengetahui apa yang menjadi desas-desus bihi, dengannya itu ma nafsuhu, oleh dirinya. Apa yang diomongin oleh hatinya Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami ini, kata Allah, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya itu, min hablil warid, daripada urat nadinya. Allah lebih dekat di situ. Artinya Allah lebih tahu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa huwa ma'akum, dan dialah Allah senantiasa bersama kita. Kalau orang tua kita makan, kalau lagi jenguk doang. Tapi kalau Allah itu setiap detiknya selalu sama kita. Setiap kedipan mata kita, setiap hembusan nafas kita, itu Allah bersama kita. Jadi hakikatnya yang sayang sama kita orang tua kita apa Allah? Ya Allah. Ya, bayangin kalau Allah nggak sayang sama kita tinggalin gitu, nafas kita berhenti di situ. Ainama kuntum, dimanapun kamu berada, kita di mana aja posisi kita, Allah sama kita di situ. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan basirun, Allah maha melihat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Alam taro, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu berfikir, annallaha, bahwasannya Allah itu ya'lamu, mengetahui, ma fis samawati, apa yang ada di 7 lapis langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di 7 lapis bumi, ma yakunu min najwa thalathatin, tidaklah daripada obrolan 3 orang yang sedang ngobrol,
illa melainkan huwa dia Allah itu rabi'uhum jadi yang keempatnya. Kalau kita bertiga Allah jadi keempat. Kalau kita berdua Allah jadi ketiga. Kalau kita sendiri Allah jadi yang kedua. Ya, Allah yang selalu tidak meninggalkan kita. Teman kita yang tiga kabur, ya kan, dia ngantuk kemana gitu. Tapi Allah nggak pernah ninggalin kita di situ. Ya. Al-ayah artinya atmimil ayah, teruskan ayat ini. Wa hadzat tafakkuru, dan tafakkur yang model seperti ini nih, ya, bertafakkur tentang meliputinya Allah terhadap diri kita. Allah itu sebagai CCTV-nya kita. Samratuhu adalah buahnya itu apa? Antastahyiya. Ya, antastahyiya minallahi. Hendaknya kamu itu malu dari Allah. Kan orang kalau diawasin, ada CCTV, kan kita malu tuh kalau melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ya enggak? Nyolong dan yang lainnya. Kalau CCTV kan malu dia. Maling aja kalau CCTV dia pakai masker gitu kan. Ya. Antastahyiya gitu. Antastahyiya bisa juga. Hendaknya kamu itu malu minallahi daripada Allah. Ayyaraka, Allah itu melihat kamu, haitsu nahaka, sekiranya Allah melarang kamu. Nah, kita doa nih sama Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku ini adalah orang-orang yang mana di tempat-tempat yang kamu melarangnya, engkau melihat aku ya Allah. Ya, jangan sampai kita ini tempat-tempat yang mana Allah melarang kita untuk hadir, ada kita di situ. Lah, si pelaut itu. Ya kan? Ngapain itu dia? Ya. Harusnya kita malu tuh. Ya kan, orang kita ada ambulan tulisannya pesantren aja, adanya di Jabon gitu. Kan malu gitu. Lah, mobil pesantren itu. Ya kan? Nah, kita ini jangan sampai nih. Jangan sampai tempat-tempat yang Allah larang justru gitu. Au yafkidaka, ataupun Allah tidak mendapatimu haitsu amaraka, sekiranya Allah memerintahkan kamu. Justru di tempat-tempat yang mana Allah memerintahkan kamu, kita nggak ada. Isya nih, sholat jamaah, Allah ngeliat di masjid Kedaung gitu kan, atau hid pada sholat, lah si pelaut mana ya? Waduh, gimana pikirannya itu dia gitu. Tuh. Jadi kita doa sama Allah nih, itu banyak ini di dalam sebuah penjelasan-penjelasan. Ya Allah, jangan jadikan aku adalah orang-orang yang mana di tempat-tempat yang kamu larang itu kau menjumpai aku. Dan jangan kau jadikan juga aku ini terhadap tempat-tempat yang kamu perintahkan atau perbuatan-perbuatan yang kamu perintahkan, justru kau tidak mendapati aku di situ. Nah, makanya ketika kita tafakur sama Allah, ya, bahwasannya Allah itu adalah zat yang mengetahui hal ihwal kondisi kita, ya, jangan sampai Allah mendapati kita dalam melakukan maksiat. Jangan sampai Allah tidak mendapati kita dalam melakukan ketaatan. Nah, untuk itu kita ini harus senantiasa melakukan kebaikan. Terlebih lagi apa yang Allah perintahkan, Allah mendapati kita ada. Tapi pada tempat-tempat yang mana Allah melarang, kita nggak ada di situ. Itu hakikatnya di situ. Summa qala wa minha an tatafakkara fi hadhil hayatid dunya wallahu a'lam bissawab.